Tony lagi di rumah bersenang-senang, makan sup panas, minum enak. Sementara di luar ada orang gedor-gedor pintu kaca mau masuk karena kedinginan. Mereka bisa mati guys karena cuaca di luar dinginnya sangat ekstrim. Dan di sini sampai buka sedikit bajunya biar si Tony kegoda. Tapi Tony nggak terpengaruh, dia malah ngasih lihat sup panasnya dibuang ke tong sampah. Melihat itu pria ini semakin marah. Dia pakai palu gede buat mecahin tuh pintu kaca, tapi nggak bisa. Kaca di rumah Tony memang terbuat dari bahan khusus yang bahkan roda nggak bisa nembus. Pria ini ganti pakai gergaji mesin buat gergaji pintu, tapi tetap aja nggak ngaruh. Ternyata pintu rumahnya juga terbuat dari bahan khusus kayak brankas bank gitu guys, jadi kena bom pun nggak mempan. Tony menghabiskan banyak uang untuk itu semua karena dunia sedang mengalami cuaca dingin ekstrim. Banyak manusia meninggal dunia karena bencana ini. Orang-orang juga saling bunuh untuk dapat makanan. Nah awalnya si Tony juga nyari makanan, dia dapat ikan untuk pacarnya, tapi dia malah dibunuh sama ceweknya dan pria selingkuhannya itu. Jadi yang gedor-gedor pintu tadi itu sebenarnya pacarnya sama selingkuhannya guys. Mereka mengambil ikannya dan melempar Tony sampai membeku kedinginan. Tapi ada keajaiban muncul dari Dewa karena melihat si Tony dijahati, Dewa menghidupkannya lagi. Dia juga dikasih gentong ajaib yang bisa menggandakan barang. Dia berinisiatif menggunakan semua uangnya untuk beli emas batangan. Terus diletakkan di gentong lalu dia berdoa. Dan dalam sekejap emasnya jadi banyak banget. Nomor seri emasnya kan sama, biar nggak ada kecurigaan, dia melelehkan emasnya menjadi satu gumpalan besar. Setelah itu dia pergi ke toko untuk menjualnya. Pemilik toko sampai kaget karena baru pertama lihat emas besar itu. Tony dibayar 5 juta dolar masuk rekeningnya. Nah saat Tony pulang, mantan pacarnya lihat Tony bawa emas batangan. Tanpa rasa bersalah, dia nyamperin Tony mau megang emas batangannya itu. Ya jelas nggak boleh dong. Nah giliran si pria nyamperin Tony ngasih ucapan selamat sama si Tony. Dia muji Tony udah sukses, emasnya banyak. Dia juga ngasih saran ke Tony untuk makan-makan atas kesuksesannya. Sebenarnya Tony udah muak banget sama mereka berdua, tapi dia setuju karena dia punya rencana balas dendam. Singkat cerita mereka makan-makan dan si pria tadi ngajak teman-teman sekelasnya juga guys untuk makan bareng. Jadi kayak reunian gitu. Pria itu juga yang memesankan makanan, minuman yang mahal-mahal lagi. Tony dia membiarkan mereka gitu aja. Pelayan restoran datang ngasih tagihan sebanyak 11 juta. Semua orang mengira Tony yang akan membayarnya. Tapi Tony ngomong, yang seharusnya membayar makanan itu ya yang pesan makanan tersebut. Nah, pria ini beralasan kalau HP-nya lowbat jadi nggak bisa buat bayar. Dia minta Tony yang bayar dulu, nanti akan dia ganti. Tony tahu dia bohong, dia minta pelayan untuk membawakan power bank. Dan saat dicas ketahuan kalau pria itu hanya punya uang 10 dolar saja. Malu banget. Dia mohon-mohon sama Tony untuk bayarin itu. Dan saat itulah Tony mengejeknya. Dia bilang katanya kamu orang sukses, kaya, masa nggak bisa bayar. Pria itu malu banget kan. Dan si Tony pergi gitu aja. Ya alamat cuci piring deh.